إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan kepada kita karunia dan anugerah, yang mana kita sebagai seorang hamba tidak bisa menghitung kenikmatan-kenikmatan, anugerah-anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita patut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nikmat iman, kita diberikan nikmat Islam, kita diberikan kesehatan, kita diberikan waktu luang, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang masih hidup. Dan salawat serta salam kita curahkan kepada baginda kita, Nabi besar kita, tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, beserta para sahabatnya, dan begitu juga dengan orang-orang yang mengikuti sunnahnya, yang mengikuti jejaknya, para Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan kita ini begitu bermakna. Kita diberi anugerah hidup oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, yaitu untuk menghamba kepadanya, yaitu menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, perhatikanlah bahwasanya hidup kita di dunia ini hanya sebentar saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan
bahwa kehidupan di dunia itu hanyalah bagaikan seorang pengembara yang singgah berteduh sebentar saja di bawah pepohonan. Ya, Nabi SAW mengibaratkan kehidupan di dunia ini seperti orang yang mengembara dan kemudian dia berteduh sebentar saja di bawah pohon tersebut. Kemudian tidak begitu lama dia meninggalkan pohon tersebut, melanjutkan perjalanannya. Kata Nabi SAW, "Ma ana fid dunya illa karakibin." Tidaklah aku dalam dunia ini kecuali bagaikan seorang pengendara istadalla tahta syajaratin, yang singgah berteduh di bawah pepohonan, ya, di bawah pohon. Tsumma raha wa tarakah, kemudian dia meninggalkan pohon tersebut. Ya, setelah beristirahat dia meninggalkan pohon tersebut, melanjutkan perjalanannya kembali. Begitu sebentarnya kehidupan di dunia ini, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sampai sebagian manusia saat menyaksikan kehidupan akhirat nanti, mereka merasa bahwa hidupnya di dunia itu hanyalah di waktu asyiya ataupun waktu duha saja. Mereka nanti mengira bahwasanya kehidupan di dunia itu sebentar saja dibandingkan dengan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha." Pada hari ketika melihat hari kiamat nanti, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar tinggal di dunia pada waktu asyiyah atau waktu duha saja. Waktu asyiyah yang disebut dalam ayat ini menurut sebagian ulama ahli tafsir adalah dari sejak tergelincirnya matahari waktu zuhur hingga tenggelam matahari di waktu maghrib. Itu waktu asyiyah. Sedangkan waktu duha adalah dari sejak sekitar 15 menit setelah terbit matahari sampai 10 menit sebelum waktu zuhur. Nah, itu waktu duha. Begitu singkatnya, begitu pendeknya durasi kehidupan terdunia. Kalau kita hitung hanya sekitar 6 jam saja kita hidup. Mereka merasa hidup di dunia itu seakan-akan hanya sependek itu, hanya 6 jam saja. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena begitu pendeknya masa hidup kita di dunia ini, mari kita jadikan hidup lebih bermakna, lebih bermanfaat. Makmurkan kehidupan ini dengan ibadah. Jadikan hidup kita sebagai jalinan penghambaan sepanjang hayat untuk Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Berbekalah di dunia ini dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan adalah sebaik-baik bekal perjalanan menuju kehidupan yang kekal, yaitu akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terlalu singkat hidup kita untuk menatapi hal-hal yang sangat remeh. Kita jauhi hal-hal yang tidak bermanfaat. Kita balikan keadaan kepada hal-hal yang bermanfaat. Karena kehidupan di dunia ini semuanya akan binasa, semuanya akan lenyap. Kecuali apa? Kecuali yang dilakukan dengan ikhlas, mengharapkan wajah Allah Azza wa Jalla. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullu man 'alaiha fan
wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hanya yang ikhlas mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Oleh karena itu jamaah kaum muslimin rahimanillah, mari kita semangat untuk menebarkan kebaikan. Karena satu kebaikan yang ditanam oleh kita bisa berbuah berjuta-juta kebaikan lain yang tersebar. Satu kebaikan yang kita tanam itu akan mengalirkan pahala yang terus menerus. Maka saat kita sudah wafat, saat kita meninggal, maka pahala tersebut, pahala kebaikan akan mengalir dan tetap dikenang selamanya. Semoga Allah SWT memberkahi usia kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hada astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang tetap memperhatikan kita dengan kasih sayang. Saat semua orang tidak memperdulikan kita, Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang tetap memperhatikan kita. Saat semua orang tidak memperdulikan kita, hanya Allah Subhanahu wa taala yang perhatikan kita, hanya Allah Subhanahu wa taala yang peduli dengan kita. Dia yang melimpahkan anugerah dan nikmatnya kepada kita tanpa berharap keuntungan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang perhatian kepada kita. Sekalipun kita menjauh dari Allah, Allah perhatian dengan kita. Kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kenikmatan-kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun orang tersebut menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap perhatian kepada para hamba-Nya. Dia tetap memberikan kebutuhan-kebutuhan para hamba-Nya walaupun hamba tersebut menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atakum min kulli ma sa'altumuhu. Dia telah menganugerahkan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, innal insana la zalumun kafar. Innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu benar-benar sangat zalim lagi sangat kufur. Saat kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Dialah Allah Subhanahu wa taala yang lebih dekat, yang lebih mendekat kepada para hamba-Nya. Ya, saat kita berusaha mendekat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, Allah lebih dekat kepada para hamba-Nya. Dalam hadis qudsi dinyatakan, wa in taqarraba ilayya bi shibrin taqarrabtu ilaihi dira'an. Ya, ilaihi dira'an. Jika dia hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu jengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Wa in taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Jika dia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepak. Lebih dekat lagi. Jika kita mendekatkan diri kepada Allah, Allah itu lebih dekat kepada kita. Jadi jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berharaplah ampunan
kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharaplah ampunan, meminta ampunan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Karena dialah Allah SWT satu-satunya yang berhak dan mampu memberikan ampunan. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Ya, yang memberikan ampunan itu hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Kita meminta pertolongan, kita meminta apapun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kepada yang lain. Dan kita jangan putus asa untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa. Kita jangan putus asa, kita jangan merasa malu. Allah SWT adalah Maha Pengampun. Allah SWT Dia mengampuni segala dosa bagi para hambanya. Jika hambanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan menzolimi dirinya sendiri, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya. Allah mengampuni dosa semuanya. Kita harus minta ampun kepada Allah, jangan malu. Kita jangan putus asa. Allah mengampuni semua dosa. Innahu wal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, kita harus sebagai hamba Allah, kita tidak boleh berputus asa. Kita memohon apa saja harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga khutbah siang ini memberikan manfaat, memberikan faedah. Kita bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.